Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya Ibu Nur Sri Wulandari, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 5 Bagan Sinemba. Baik, materi video kita kali ini masih mengenai tentang beriman kepada hari akhir. Apa-apa saja yang akan kita bahas? Yuk lihat video selanjutnya. Hari akhir. Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baqo. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu yaumul ba'ats. Sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam. Yang kedua yaitu yaumul has. Yaumul has yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas, yaitu padang mahsyar atau tempat berkumpul. Dan yang ketiga yaitu buku catatan amal perbuatan manusia ketika hidup di dunia sampai akhir dari kehidupan manusia. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat oleh malaikat, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala, diletakkan kitab lalu kamu lihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalam, dan mereka berkata, wahai celakalah kami, kitab apakah ini yang tidak melupakan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Mereka memperoleh di hadapan mereka apa-apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak akan menganiaya seorang pun. Quran Surah Al-Kahfi ayat 49. Kemudian yang selanjutnya yaitu Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menyaksikan. Firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu lidah, tangan dan kaki masing-masing menjadi saksi atas perbuatan yang telah mereka kerjakan. Quran Surah An-Nur ayat 24. Tahapan selanjutnya adalah Yaumul Mizan. Yaumul Mizan adalah timbangan yang adil, berisi kebaikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. Setiap orang ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami letakkan timbangan yang tepat adil pada hari kiamat, dan tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit. Dan jika amalan itu hanya seberat zarah, pasti kami berikan pahalanya, dan cukuplah kami saja yang memperhitungkannya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 40. Selanjutnya yaitu Yaumul Jazah, yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa taala. Jaza artinya balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalan selama ia hidup di dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang telah diusahakannya. Tidak seorang pun dirugikan pada hari tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cepat perhitungannya. Quran Surah Al-Mu'min ayat 17. Kemudian tahapan terakhir yaitu balasan perbuatan manusia baik, yaitu dengan surga. Setelah seluruh manusia dihisab melalui timbangan, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Pada saat itu terbagilah manusia menjadi dua golongan. Adapun bagi yang mukmin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga. Kemudian Allah membagi surga itu ke dalam 7 tingkatan yang mempunyai nama, yaitu yang pertama adalah Darussalam yang artinya tempat yang damai. Kemudian Darul Khulud, negeri yang kekal. Al-Firdaus, taman-taman surga. Jannatul Naim, taman-taman kenikmatan. Jannatul Ma'wa, surga tempat kembali. Dan Jannatul Aden. Orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, tercela dan kafir terhadap Allah, kufur kepada ajaran dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan menerima balasan yang jahat pula, yaitu berupa neraka. Al-Qur'an menyebut neraka dengan nama-namanya, yaitu mempunyai 7 tingkatan juga.
Yang pertama yaitu neraka Jahim, yaitu neraka tempat penyiksaan bagi orang-orang musyrik. Yang kedua yaitu neraka Hawiyah, neraka untuk orang-orang yang ringan amalannya. Mereka mengerjakan kebaikan dicampur dengan keburukan. Kemudian yang ketiga adalah neraka Syaqor, neraka tempat orang-orang munafik, orang yang mendustakan perintah Allah dan orang-orang yang tidak menegakkan sholat. Kemudian yang keempat adalah neraka Lazo, neraka untuk orang yang suka mengumpulkan harta, serakah dan menghina orang miskin. Yang kelima adalah neraka Hutomah, neraka untuk orang yang suka mengumpulkan emas, perak dan serakah, tidak mau membayar zakat, serta suka menghina orang miskin. Yang keenam adalah neraka Syair, neraka untuk orang-orang kafir dan orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zolim. Yang terakhir, yang ketujuh adalah neraka Wa'il, neraka untuk pengusaha dan pedagang yang licik serta curang. Sampai di sini materi video kita kali ini. Kita lanjut di materi video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.